Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, kita melihat nih seorang wanita berkata, "Xiaoke, keluarga paman keduaku selalu nggak menyukaimu." Kita melihat nih, orang yang kiri ini namanya Xiaoke. Nah, dia MC kita. Sedangkan si wanita adalah Cao Jiaxin, itu istrinya. Jiaxin berkata, "Kau nggak perlu masuk, tunggu di sini." Xiaoke merespon, "Iya, aku nggak suka mereka lagi." Jiaxin melanjutkan, "Kalau kita datang untuk meminjam uang, kita harus menanggung beban. Mereka nggak akan meminjamkan kita uang. Mari kita pikirkan hal lain. Operasi ayah sangatlah mendesak. Aku benar-benar gak punya cara lain. Paman dan ayah adalah kakak adik, jadi mereka harus meminjami. Maafkan aku. Aku harap kelak kita akan menjalani hidup yang lebih baik lagi." Lalu akhirnya si Jiaxin pun masuk. Lalu tiba-tiba ada 3 orang datang. Orang yang kanan berkata, "Cao Jiaqiang, bukankah ini sepupu iparmu?" Oke, berarti si rambut merah nih namanya Cao Jiaqiang. Jiaqiang merespon, "Adik ipar sialan, hanya menantu di rumah Cao." Orang yang kiri berkata, "Saya dengar sepupumu adalah wanita tercantik di Haicheng, seperti bunga yang tumbuh dari kotoran sapi." Kotoran sapi, pintar, perumpamaan yang sesuai. "Hei kotoran sapi, apa yang kau lakukan di rumah kami?" Lalu tiba-tiba si Jiaqiang menyerang, mendorong si Xiaoke, MC kita. Dalam hati Xiaoke, sabar. Lalu si Jiaqiang melihat nih kalung dari si Xiaoke. "Barang bagus, di mana kau mencurinya?" "Hei, ini pemberian dari kakek Cao." Lalu si Xiaoke disandung dan Xiaoke terjatuh. Xiaoke masih memegang kalungnya, tapi tangannya diinjak. Dan akhirnya tiba-tiba nih, ini di mana? Kenapa aku di sini?" Lalu seorang wanita berkata, "Pria muda tampan, selamat datang di sistem Shenhao. Saya adalah layanan pelanggan eksklusif Anda, Fu Xiao Xiao." Pria tampan, apakah itu terikat dengan sistem Shenhao? Sistem kami memiliki kekayaan tak terhitung yang dapat membuatmu menjadi terkaya di dunia. Bersama wanita-wanita cantik mencapai puncak kehidupan. Kenapa ini terdengar seperti penjualan sistem piramid? Sistem mendeteksi bahwa pembawa telah hancur, membuka prosedur mengikat wajib kemajuan. Peningkatan adalah 99%. Literasi telah berhasil. "Hei, aku belum menyetujuinya. Kau di mana?" "Selamat," Xiaoke berkata. "Hei tante, aku nggak menginginkan makhluk hantu ini." Host Xiaoke, great, poor, ghost, and God value 0. Cao membalas, "Tante, apa aku setua itu? Percaya atau enggak, aku bisa menghapus sistem menit demi menit. Hapus. Saya nggak ingin sistem MLM sama sekali." Cao membalas, "Sistem telah berhasil mengikat Anda. Setelah dihapus, Anda akan menghilang." "Saya salah. Ini emang tidak mengikat, tapi ini penculikan." "Saudaraku, demi kebaikanmu, aku akan memberimu tas pemula." Anda mendapatkan tas pemula senilai 1 juta dengan sekali kekuatan Tiger Power. "Ini apa gunanya?" Si Xiao menjelaskan, "Nilai Shenhao dapat ditukar dengan uang sungguhan. Tiger Power adalah komoditas di Shenhao Mall." Di Shenhao Mall, sistem mall. "Ada banyak barang di mall kami yang bisa membantumu menjadi orang terkaya di dunia. Anda dipersilahkan untuk membelinya kapan aja." Dalam hati Xiaoke, bener aja, ini MLM. Oke, kembali. Ini ada apa?
Hah? Kembali? Chia Chang berkata, apa kau nggak ingin buang air kecil dan bercermin sana agar kau tahu wajah apa yang ada di sebelah sepupuku? Kau Kongci telah melakukan pengakuan publik kepada sepupunya. Jika Anda mengenal satu sama lain, Anda harus pergi. Jangan halangi perkembangan keluarga Chow. Kalian tahan sebentar. Aku akan memberinya pelajaran. Xiao Ke berkata, Chow Chia Chang, kau menjual kakak perempuan untuk kehormatan. Ting. Sistem mendeteksi bahwa kau membutuhkan bantuan. Apa kau ingin menggunakan Tiger Power? Gunakan! Dan menggunakan Tiger Power, si Xiao Ke langsung berhasil lepas dari kedua orang itu. Tiger Force digunakan. Tersisa 10 menit. Kita melihat Xiao Ke maju dan langsung menghajar si Chia Chang. Dan Chia Chang terhempas jauh. Ting! Sistem mendeteksi bahwa kau telah menggunakan setengah Tiger Power. Hah? Kenapa hanya 50 sen? Belum memiliki keterampilan berharga. Bagaimanapun, aku kaya sekarang. Aku nggak bisa membiarkan Ciaxin menderita lagi. Di dalam rumah, kita melihat nih, ada dua orang yang sedang duduk. Wanita yang kiri berkata, Ciaxin, kau Kongci adalah pewaris perusahaan. Jadi kau harus meninggalkan Xiao Ke. Orang yang kanan menambahkan, bibimu benar. Kalau kau menikah lagi dengan kau Kongci, hidupmu akan bahagia dan keluarga akan bangga. Menjadi keluarga nomor 1 dan kau menjadi kontributor terbesarnya. Bibi, paman, aku sudah menikah. Ternyata itu adalah bibi dan paman dari Chia-shan. It's typo, Chia-sin. Bibinya Chia-sin berkata, apalagi yang kau banggakan dari Xiao Ke? Udahlah, beri aja dia uang dan suruh dia pergi. Pamannya menambahkan, kalau kau mau menikah dengan kau Kongci, kita janji akan bantu biaya operasi ayahmu dan biaya perceraianmu dengan Xiao Ke. Xiao Ke bukan boneka. Kami nggak akan bercerai. Apa gunanya Xiao Ke, pria malang itu? Jangan rusak masa depanmu dengan orang luar. Xiao Ke bukanlah orang luar. Benar-benar nggak pantas. Bibinya melanjutkan, Chow Chia-sin, jangan lupa bahwa ayahmu itu masih berbaring di rumah sakit menunggu uang menyelamatkan hidupnya. Biaya operasi ayah adalah 200.000 yuan. Tolong pinjami aku demi kesembuhan ayah. Pabrik garmen Sinsin terima pesanan dalam jumlah besar. Aku akan mengembalikannya dalam 3 hari. Bibinya membalas, pabrik Sinsin berhutang pada kantor pusat 800.000 yuan ditambah 200.000 yuan untuk operasi ayahmu. Apa kau masih sanggup untuk melunasinya? Aku akan bayar secepat mungkin. Tolong selamatkan ayahku. Apakah seperti itu caramu meminta bantuan? Gak mau menikah lagi atau berlutut sekarang? Lalu tiba-tiba si Xiao Ke masuk nih, membawa sebuah kantong. Kenapa kau kesini? Bukankah aku menyuruhmu untuk menunggu? Xiao Ke berkata, kalau aku nggak masuk, mereka akan mengganggumu. Si Ciaxin berkata, jangan pedulikan aku, pergi dan tunggu aku. Aku kaya sekarang. Kita pergi ke rumah sakit untuk membayarnya. Mereka nggak menyukai keberadaan kita di sini. Bibinya membalas, kau punya uang? Sepertinya tidak. Biaya hidupmu aja dari bantuan keluarga kami. Dari mana kau mendapatkan uang? Ciaxin yang banyak membantuku, bukan Chow. Xiao Ke berkata, aku nggak akan membuatmu susah. Dan mereka nggak akan mengganggumu lagi. Berani sekali bilang begitu. Kalau kau emang terbaik untuk Ciaxin, jangan sengsarakan dia. Cepat, pergi dari sini. Lalu si Xiao Ke melemparkan kantongnya. Ternyata isinya adalah uang, full uang. Ini 800.000 yuan untuk lunasi hutang pabrik garmen Sinsin. Hutang kami lunas. Hah? Dari mana kau mendapatkan uang itu? Xiao Ke berkata, ayo pergi, masih ada cukup uang untuk biaya operasi. Ting, sistem mendeteksi penggunaan uang 0. Waduh, 0. Dalam hati Xiao Ke, apa? Kenapa hanya 0? Lalu tiba-tiba Chia Chang masuk. Ayah, Xiao Ke memukulku. Lalu si paman menyuruh seorang bodyguard, Wang Cai, hentikan dia. Ting, sistem memberitahu Tiger Force tersisa 0,01 poin. Ting, sistem mendeteksi penggunaan Tiger Force memberikan tambahan nilai 0,5 poin. Dalam hati Xiao Ke, oh itu masih 0,5. Hah? Melihat itu, semuanya kaget. Kenapa dia begitu kuat? Yaudah, ayo pergi. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke rumah sakit. Si Chia-shan berkata, tolong cek kamar nomor 18. Si siapa? Suster memberitahu, gak ada tunggakan, tidak ada operasi. Hah? Apa yang terjadi? Yaudah, ayo ke sana dan melihatnya. Mereka pun pergi ke ruang 18. Di dalam itu, ternyata kita melihat nih, ada dua orang. Yang kanan adalah Chow Shan, ayah Chow Chia-sin. Sedangkan yang kiri adalah ibunya Chia-sin, namanya Wang Fen. Ayahnya berkata, istriku, idemu pintar sekali, memaksa Chia-sin untuk menikah lagi dengan cara seperti ini. Istrinya membalas, Chia-sin adalah anak yang berbakti. Terbukti ini berjalan dengan baik saat kau pura-pura sakit. Tapi kita belum tahu apakah Chia-sin mau atau enggak. Hah? Apa dia punya pilihan lain? Lalu tiba-tiba, ternyata kau menipuku. Ternyata Chia-sin sampai di ruang nomor 18 di kamar rumah sakit nih. Mendengar itu, mereka berdua kaget. Dan si ayah langsung pura-pura pingsan. Berhenti, kenapa masih aja pura-pura? Terus si Chow Shan ditarik. Chia-sin berkata, ayah, ibu, kenapa kau melakukan ini? Chow Shan, ayahnya Chia-sin, dia merespon, Chia-sin, kami hanya ingin keluarga hidup lebih baik. Lalu ibunya maju, bukankah ini semua untukmu? Mendengar itu, Chia-sin kaget. Untukku?
itu untuk dirimu sendiri. Hei, udah, jangan menangis. Xiao Ke pun maju. Jangan salahkan Ciasin, dia nggak bersalah. Ini biaya hidup bulan ini. Kedepannya, jangan ganggu Ciasin lagi. Ting, sistem mendeteksi penggunaan uang dengan feedback value 0. Lalu akhirnya si Xiao Ke pun pergi. Hei, itu kenapa Xiao Ke yang miskin tiba-tiba menjadi kaya? Apakah dia mencuri? Bagaimana bisa ini terjadi? Atau hanya beruntung aja? Jika bukan karena Ciasin, aku nggak mau jadi begini. Kita melihat nih, Xiao Ke keluar. Tiba-tiba, perut dari Xiao Ke keroncongan. Lapar sekali, tapi nggak ada uang sepeser pun. Oh iya, ada sistem. Hei, wanita kaya, tante kaya. Hei, beraninya kau menggangguku tidur di istana. Dalam hati Xiao Ke, loh, bagaimana bisa dia terbentuk? Ciao, aku butuh bantuan. Tiba-tiba, loh, ini kenapa ada hitungan mundur? Host, Xiao Ke, level poor, Shenhao value 1. Sistem akan diatur ulang ketika batas waktu berakhir dan nggak ada lagi pengembalian nilai. Batas ini ditentukan oleh dirimu sendiri. Setelah riset, karirmu tetap utuh. Karir utuh? Ini cara yang biasa kau pakai. Dulu, aku selalu memakai itu di leherku. Tapi aku nggak ingin seperti dulu. Aku ingin mengubahnya dengan 1 yuan. Tukarkan. Ting, menukar 1 Shenhao dengan 1 yuan. Sistem ditutup. Halo, hei, apa kau punya sikap yang baik? Tapi aku harus makan roti kukus dengan ini. Tidak apa. Setidaknya roti kukus bisa mengganjal perutku yang lapar. Ting, waktu tersisa kurang dari 10 menit. Ayo cepat. Nah, ini dia. Saya ingin roti kukus. Ting, sistem mendeteksi ada penggunaan mata uang. Feedback value 0. Masih ada waktu 5 menit sebelum sistem direset. Pak, bolehkah saya meminta tanpa membeli? Dan akhirnya si Xiao Ke pun dapat 1 roti nih. Ting, 3 menit sebelum sistem reset. Sayangnya belum ada waktu untuk bertemu Ciasin. Aku nggak berguna, nggak bisa membuat hidup Ciasin lebih baik. Setidaknya jika dia mati, dia seperti berlian yang masih dihargai. Ciasin, maafkan aku. Lalu tiba-tiba muncul nih sebuah kucing hitam. Hei, apa kau hidup sendiri di sini? Sepertinya kita sama. Ting, 1 menit sebelum sistem reset. Senang, kau bisa menemaniku di sini. Waktu tersisa 29 detik. Waktu 1 detik. Ting, sistem mendeteksi mengadopsi kucing. Memberikan nilai feedback 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memberikan nilai feedback 1 juta. Starcat, apa kau kucing mahal yang ada di The Phantom of Cat? Kau bernilai jutaan dolar. Ciasin sangat menyukai kucing. Dia pasti senang bertemu denganmu. Ya udah, ayo kita pulang. Sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat. Ada seseorang yang sedang meminum wine. Dia berkata, maksudmu Xiao Ke punya 1 juta dolar? Dari mana dia mendapatkannya? Orang yang melapor merespon, ternyata yang melapor itu pamannya Ciasin. Dia berkata, nggak jelas, mungkin itu riba. Lalu orang yang sedang ngerokok ini, dia berkata, baiklah, aku akan memperhitungkan investasiku karena ada yang menentangku. Pamannya Ciasin langsung bersujud. Tidak, beri saya kesempatan. Kau pergi keluar. Dan pamannya pun ditarik keluar. Tidak, keluarga Chow. Aku sudah kehilangan kesabaran. Ini karena yang si tua muda ini belum dikasih tahu namanya. Mimin sementara panggil tua muda dulu ya. Si tua muda berkata, cari Xiao Ke dan musnahkan dia dari Hai Cheng selamanya. Oke, aku akan melakukannya. Si tua muda menahan. Tunggu, aku tidak ingin mengotori ruanganku dengan sampah ini. Baik, aku harus membereskannya. Lalu akhirnya, saat Xiao Ke sedang jalan bersama kucingnya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalanginya. Dari mobil itu keluar beberapa orang dan juga bodyguard si tua muda tadi. Kau, mau apa kau? Oh, ini anaknya. Itu dia. Cepat, kejar. Loh, kenapa mengejarku? Hei kau, mau kemana kau? Aku menginginkan hidupmu. Lalu kita melihat nih, si bodyguard bergerak dengan sangat cepat dan langsung berhasil menahan si Xiao Ke. Si bodyguard berkata, kau nggak akan bisa melarikan diri dariku. Dan si Xiao Ke dilempar ke tembok. Si bodyguard berkata, pegangi dia. Jangan biarkan dia lolos. Hei, lepaskan aku. Aku nggak mengenalmu. Si bodyguard melanjutkan, aku akan membuatmu pergi dari Hai Cheng selamanya. Bosku sangat membencimu. Aku tahu, bajingan. Pintar, tapi sudah terlambat. Hei, lepaskan aku. Lalu tiba-tiba, hentikan. Beraninya melakukan pembunuhan di siang hari. Ternyata ada seorang wanita. Wah, siang hari. Lucu sekali. Ini gelap dan berangin. Apa? Wanita cantik ini ingin menyelamatkan pahlawannya. Aku pikir dia selamatkan beruang. Dalam hati Xiao Ke, dia adalah Yu Chao dari Universitas Hai Cheng. Aku dengar dia suka berperang. Memalukan sekali. Beraninya main keroyokan dengan orang lemah. Dalam hati Xiao Ke, hei, aku bukan orang lemah. Apa urusanmu? Pergi dari sini atau kau juga kuhabiskan. Aku bertanggung jawab atas hal ini. Kalian pergi, singkirkan dari sini. Baik, kita melihat para bawahannya maju menyerang si Yu Chao. Aku tahu ada perkelahian dan aku putuskan untuk tidak pakai rok hari ini. Lalu tiba-tiba dia merobek roknya. Wah, terlihat warna putih tinggi. Ping! Kita melihat si Yu Chao pun maju. Dan Yu Chao menghajar 1 orang, 2 orang, dan 1 lagi menyerang dari belakang. Awas! Dan Yu Chao
berhasil menyerang lagi orang yang ketiga. Ketiga orang itu tumbang dalam sekejap. Hebat sekali. Kedua orang yang menahan si Xiao Ke berkata, "Bos, apa yang harus kita lakukan? Apa kita kabur aja?" Dalam hati Xiao Ke, luar biasa. "Jangan khawatir, aku udah banyak latihan." Kita lihat si bodyguard maju menyerang. Serangan pertama berhasil dihindari. Serangan kedua juga berhasil dihindari oleh Yu Chao. Dan Yu Chao menyerang balik menggunakan backflip kick. Dan si bodyguard terkena tendangannya. "Aku tahu kelemahanmu. Kau pintar, tapi sayang, terlalu lemah." Dalam hati si Yu Chao, dia udah tahu. Cantik, saatnya macam bermain-main denganmu. Kita melihat si bodyguard maju, tapi si Yu Chao menghajari terus-terusan. Tapi ternyata serangannya nggak berdampak sama sekali karena si Yu Chao terlalu lemah. Dan Yu Chao terkena serangan balik. Dalam hati Yu Chao, badanku terasa sakit dan aku sulit untuk berdiri. Lalu si bodyguard maju dan langsung merobek bajunya. "Atas keberanianmu, kau harus membayarnya. Wanita cantik, apa kau udah siap?" Wah, mulus sekali. Aku duluan. Lalu tiba-tiba Xiao Ke berteriak, "Jangan sentuh dia!" Jangan khawatir, dia akan melakukannya saat aku selesai. Ting, sistem mendeteksi kemarahan. Apa kau butuh bantuan Tiger Force? Butuh. Oke. Ting, pembayaran 200.000 plus 80.000 untuk mendapatkan Tiger Force. Kenapa sistem nggak bisa digunakan langsung? Bagaimana ini? Xiao Xiao, bangun. Aduh, ini malam menjelang pagi. Ayo, beri aku kekuatan. Cepat. Apa kau diintimidasi lagi? Kita melihat si Xiao Xiao melemparkan sesuatu ke mulut Xiao Ke. Dan Xiao Ke tiba-tiba menjadi kuat dan langsung dengan cepat Xiao Ke membenturkan kepala kedua orang itu. "Kamu memaksaku." Ting, sistem mendeteksi penggunaan Tiger Force value 1. "Hey, apa kau ingin menjadi sepertinya? Tanpa pakaian dan kedinginan. Rasakan ini." Dan Cao Fang langsung membantai mereka. Shen Hao plus 1. Shen Hao plus 1. Plus 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 6 kali Shen Hao plus 1. Berarti plus 6. Wah, kau hebat sekali. Kau melakukannya dengan baik. Lalu si Xiao Ke pergi ke Yu Chao. Lalu Xiao Ke memberi Yu Chao bajunya. Xiao Ke berkata, "Terima kasih sudah membantuku. Biar aku yang melindungimu." Lalu kita melihat ada satu orang yang menyerang ke arah Xiao Ke. Tapi Xiao Ke langsung menghajarnya dan dia pun langsung tumbang. Kuat sekali. Kita melihat kedua orang ini maju untuk menyerang Xiao Ke. Tapi Xiao Ke dengan mudah langsung menahan tangannya dan menghempaskan mereka berdua. Dalam hati si Yu Chao, apa ini? Kenapa dia begitu kuat sekali? Nah, ini tadi kan dijelasin nih Shen Hao sistem Shen Hao plus 1. Nah, sekarang kita lihat nih Shen Hao sistematik. Jadi tiba-tiba si Xiao Xiao memanggil Xiao Ke. Xiao Ke bertanya, "Kenapa kau memanggilku?" Xiao Xiao menjawab, "Aku pikir aku harus memberitahumu tentang sistem Shen Hao." Oke, ini jadi kayak rules-nya lah atau sistemnya lah. 1. Golden value sama dengan mata uang real. 2. Metode akuisisi. Poin pertama, menggunakan nilai untuk hal yang bermakna. Poin kedua, menggunakan mall untuk menciptakan nilai. Terus ini sistem yang ketiga. Setiap kali nilai diproduksi, dia memiliki batas waktu. Poin pertama, Prodigy value kurang dari 10 juta selama 1 hari itu orang miskin. Poin kedua, Prodigy value adalah miliarder selama 3 hari orang lokal. Dan poin ketiga, Prodigy value kurang dari 10 miliar selama 1 bulan adalah orang kaya. Lalu sistem keempat nih, peringatan, gak ada nilai baru yang dihasilkan dalam batas waktu. Selanjutnya, sistem akan dihapus dan didaur ulang. Jadi kurang lebih dasarnya begini. Xiao Ke berkata, apa hal bermakna akan menciptakan nilai? Jadi ini hasil akhirnya. Dalam hati Xiao Xiao, rangkuman ini adalah sistem penghasil uang, tapi ini sedikit jebakan. Akhirnya, si Xiao Ke pun kembali. "Kesini kau, akan kubuat kau berbaring seperti anjing." "Baiklah, aku akan bertarung denganmu. Kaulah yang telah memaksaku. Rasakan ini." Dia menyerang ke arah Xiao Ke. Dan Xiao Ke merasakan sedikit sakit nih. "Hei, aku lihat kelemahannya. Kelemahannya adalah kecepatannya lambat." Dalam hati Xiao Ke, enggak, dia bisa menemukan kelemahanku. "Kepung dia. Ayo, cepat habiskan dia." Kita melihat mereka semua maju. "Hei, jangan keroyokan. Ayo, 1 versus 1. Hei, lari. Awas, belakangmu." Dan Xiao Ke terkena serangan pentung kayu dari belakang. Kita melihat orang-orang mengepung dia. Ini baru permulaan. Menyerahlah, pergilah. Semakin cepat kau pergi, semakin baik. "Hei, Xiao Xiao, bantu aku. Apa kau butuh kekuatan cita?" Xiao Ke menjawab, Iya, aku membutuhkannya." Oke, ting, pembayaran 20.000 berhasil. Sisa saldo 600.222. Kita melihat si bodyguard menyerang ke arah Xiao Ke. Xiao Ke memakan pil cita tadi tuh yang dia dapat, yang dia beli. Dan dengan cepat Xiao Ke langsung menghindarinya. "Loh, di mana mereka?" Xiao Ke pergi ke si Yu Chao. "Hei, apa yang kau lakukan?" Xiao Ke berkata, "Cepat, aku nggak tahu lagi cara melawan mereka." "Ya udah, kalau nggak tahu, ayo pergi." Sialan, dia mengelabuiku. "Lepaskan wanita itu." "Bang," Yu Chao bertanya, "Apa kau pernah belajar bela diri?" Xiao Ke menjawab, "Tidak." "Terus, apa kau pernah belajar militer?" "Enggak juga." "Terus apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan the ninth set of radio gymnastics." Gimnastik. "Baiklah, beri mereka radio gymnastics."
yang tiba-tiba Xiaoke berdiri gerak-gerak. Loh, kenapa kau tidak bertarung? Oh, persiapan. Lalu Xiaoke maju. Biarkan kau melihat kekuatan radio gymnastics. Kita melihat ada dua orang menggunakan bentungan kayu menyerang ke arah Xiaoke dan Xiaoke menghempaskannya. Plus 10.086 Shenhao menyerang satu orang lagi. Plus 10.086 Shenhao menyerang lagi. Plus lagi. Oh, mungkin gitu kali ya. Setiap kali dia menyerang orang, dia dapat saldo. Plus terus. Dan akhirnya mereka semua pun kalah dibantai oleh Xiaoke. Dan Xiaoke pun mengantarnya pergi. Sampai jumpa. Yah, sampai jumpa juga. Dalam hati Xiaoke, dia pasti naksir aku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!